Oke, munculnya Aur Dir Zandik pada Arkon Quest Luna 3 sekaligus diungkapkannya bahwa hampir seluruh prahara Luna belakangan ini merupakan ulah tangan-tangan jahilnya, membuat saya memutuskan untuk menelaah sekali lagi arsip yang kalau tidak salah sudah saya bahas hingga 3 kali sebelumnya. Nah, alasannya cukup sederhana karena artefak ini sejak jauh hari tampak telah meramalkan arah pergerakan Dottore, sehingga saya rasa sah untuk kembali dibahas, terlebih dengan hadirnya sudut pandang baru setelah Luna 3. Nah, pada video Arkon Quest tempo hari, saya sempat mengatakan bahwa Dottore telah memulai rencananya sejak 500 tahun yang lalu. Namun setelah ditelaah ulang, pernyataan tersebut saya rasa kurang tepat, jadi mohon maaf. Nah, tapi besar kemungkinan terdapat satu kejadian spesifik yang menjadi titik kunci bagaimana kemudian Dottore mampu merangkai skenario pada Arkon Quest Luna tempo hari, lebih tepatnya pada aksi menjadikan Rerir sebagai bidaknya. Kemudian pada video ini juga, saya akan sedikit menelaah gimana respon Sarisa terhadap aksi Dottore pada Luna 3 tempo hari. Jadi bagaimana lengkapnya? Langsung aja kita bahas topiknya sekarang. Yoru no gigeki mo kore de owari da. Ima koko ni kisama tachi ni kanshū wa inai. 高潔な氷の徐行のもと、我々は神々の力を奪取する。Oke, jadi saya pribadi mencoba mencari celah arsip yang dapat menjelaskan bagaimana kemudian Dottore bisa mendapatkan atau setidaknya memanfaatkan Rerir sebagai bidaknya, sebagaimana kesaksian Sandron pada Luna 3. Ya, pada Arkon Quest sendiri, penjelasan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit ya menurut saya. Namun setelah saya menelaah kembali artefak Long Night Oath, muncul sebuah rangkaian narasi yang akhirnya terasa masuk akal. Dan dari sanalah muncul dugaan bahwa Dottore memiliki peran dalam kematian Sigurd dalam beberapa tahun yang lalu. Bukan sebagai pelaku langsung, melainkan melalui kondisi yang dia ciptakan. Nah, namun sebelum masuk ke relasi antara Rerir dan Dottore, saya rasa lebih aman jika kita fokus terlebih dahulu pada Sigurd, agar kemudian tidak terjadi perbedaan pemahaman. Nah, Sigurd sendiri dikenal sebagai salah satu Lightkeeper legendaris, baik melalui World Quest maupun Hidden Quest. Bahkan menurut penuturan Flints dan salah satu prajurit Lightkeeper, Sigurd menyandang gelar Starshina, yakni pemimpin tertinggi dari Lightkeeper. Selain itu disebutkan pula bahwa Sigurd memiliki sebuah lonceng yang mampu meripel monster, yaitu Undying One's Morning Bell. Nah, namanya memang sudah melegenda, kemudian ia telah gugur dan pada akhirnya menjadi salah satu Wild Hunt juga. Namun jika ditelaah lebih jauh, kematian Sigurd tampaknya belum terjadi terlalu lama. Ya, setidaknya kemungkinan masih berada di bawah 15-20 tahun yang lalu. Nah, hal ini dapat ditelusuri jika kita mengunjungi pelabuhan di Notcry dan berbicara dengan Chiherin, lalu menggunakan kemampuan intel dari Nefer. Nah, dari sana terungkap bahwa Chiherin merupakan rekan seperjuangan Sigurd saat di Lightkeeper, yang mana fakta bahwa ia masih hidup dan tampak bugar itu mengindikasikan bahwa kematian Sigurd tidak berselisih terlalu jauh dari masa kini. Nah, dalam penuturannya juga, Chiherin bahkan mengaku ia masih kerap dihantui mimpi buruk tentang Sigurd dan menyatakan keinginannya untuk mencari jasadnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk lebih jauh ke peran Dottore, ada satu hal lagi yang perlu dibereskan terlebih dahulu, yaitu soal timeline yang ada pada Long Night Oath. Nah, dulu susunan waktunya itu memang terasa buyar ya teman-teman. Bahkan saya sempat membuat beberapa video itu hanya karena urutan peristiwanya cukup sulit diterka dan beberapa informasi tambahan mengkonfirmasi timeline waktunya. Namun sekarang, garis besar timeline waktunya itu sudah lebih jelas gitu loh. Yang mana bagian Flower dan Circlet itu dapat ditempatkan pada sekitaran 500 tahun yang lalu, tepat di masa Cataclysm, sementara bagian artefak lainnya itu berada pada setelah peristiwa Cataclysm. Kemudian terdapat gambaran waktu yang lebih spesifik yang muncul pada Nightingale Tailfeather. Di sana disebutkan bahwa Centuries Pass sejak pendahulu Lightkeeper mengucapkan sumpah setia kepada Sarisa. Nah, mengingat Sarisa sendiri naik sebagai Arkon sekitaran 500 tahun yang lalu, maka secara kasar, peristiwa dalam artefak ini dapat ditempatkan setidaknya 300 tahun silam. Namun di titik ini muncul satu kemungkinan lain,
bagaimana jika waktu kejadiannya justru lebih dekat daripada yang kita duga, bahkan berada pada kisaran beberapa tahun ke belakang, dan kejadian tersebut berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Ya gini, dalam artefak Undying One's Morning Bell disebutkan adanya seorang Ratnik yang berhasil mendeteksi sumber kekuatan dari Welthan. Ratnik tersebut kemudian menerobos hutan seorang diri hingga pada akhirnya tubuhnya tercabik-cabik dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Sosok ini dideskripsikan membawa sebuah lonceng serta menggunakan pedang hitam, yang mana jika disandingkan dengan deskripsi, perlengkapan dan peran yang dia emban, besar kemungkinan Ratnik tersebut adalah Sigurd, lebih tepatnya pada momen terakhir hidupnya. Nah lalu bagaimana narasi ini bisa relevan dengan pembahasan Dottore? Pada narasi Nightingale, sosok yang menyambut kedatangan Fatui sebelum Lycifer menghadapi Rerir adalah seorang Starsina. Ia dengan tegas menyatakan kepada tamu tak diundang tersebut bahwa bahkan Fatui sekalipun tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam kepercayaan Sarisa terhadap para Lycifer. Ya, yang menyambut adalah Starsina, jabatan yang sama persis dengan yang disandang oleh Sigurd. Nah, perwakilan Fatui itu datang tidak hanya sekedar menyampaikan peringatan, tetapi dia menyampaikan sebuah ultimatum. Ia secara tegas menyatakan bahwa Snesnaya tidak akan menerima kekalahan dari para Lycifer, dan mereka pun diminta untuk bertarung dengan segenap kekuatan dan satu ketetapan yang sudah dipastikan sejak awal, yaitu tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali. Sementara urusan setelah itu akan ditangani oleh mereka atau pihak Fatui yang datang tadi. Ya, sejak dulu bahkan saat awal-awal membahas Long Night Out, saya sudah mengatakan bahwa titik ini merupakan sebuah skema daripada perwakilan Fatui tersebut untuk kemudian menghabisi para Lycifer. Nah, identitas perwakilan Fatui tersebut kemudian mungkin dapat dikatakan terkonfirmasi melalui artefak A Horn Unwind, yang mana pada salah satu bagiannya, sosok ini secara eksplisit disebut sebagai Renegade Doctor, yang mana julukan tersebut nyaris tidak menyisakan kemungkinan lain selain dirinya. Nah, di sana juga disebutkan bahwa rencananya sempat melenceng dari rancangan awal, namun tujuan akhirnya tetap tercapai. Sayangnya, detail mengenai hal ini tidak dijelaskan secara gamblang. Ya, meskipun demikian, saya melihat setidaknya ada dua kemungkinan, yang mana keduanya cukup relevan dengan rangkaian peristiwa pada Luna 1 hingga Luna 3. Yang pertama adalah retaknya hubungan antara Lycifer dengan Snesnaya, sekaligus perlemahan pasukan Lycifer itu sendiri. Nah, di titik ini terlihat adanya intrik adu domba yang dijalankan oleh Dottore yang menempatkan Lycifer berhadapan secara tidak langsung dengan kehendak Sarisa. Ya, dalam serangan Welthan yang tertulis pada artefak tersebut, disebutkan bahwa Sarisa memerintahkan Lycifer untuk bertahan. Namun di sisi lain, Lycifer tidak sanggup menutup mata terhadap jatuhnya korban, terutama perempuan dan anak-anak. Dan pada momen inilah, mereka membangkang perintah tertinggi dan memilih untuk menyerbu dengan kekuatan penuh. Nah, konsekuensinya tidak berhenti pada medan pertempuran karena dikatakan sumpah Lycifer yang telah bertahan selama kurang lebih 500 tahun lamanya akhirnya harus diperbaharui, walaupun pembaharuannya tidak disebutkan secara pasti. Akan tetapi, dampaknya dapat kita lihat secara jelas pada Luna 1 hingga Luna 3. Karena ruang gerak Lycifer menjadi sangat terbatas bisa kita lihat, dan pasukan mereka tersebar dalam jumlah yang jauh lebih kecil, yang mungkin itu sebagai imbas langsung dari pertempuran tersebut. Bahkan kasus Danau Amsmartnir sendiri akhirnya diambil alih oleh Knight of Favonius kan pada saat itu, padahal secara wilayah jurisdiksi seharusnya berada di bawah Lycifer. Nah, dengan demikian, perlemahan Lycifer tidak lagi tampak sebagai dampak insidental dari konflik, melainkan mungkin salah satu hasil yang sejak awal telah diperhitungkan dalam skema Dottore. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Dottore dapat akses untuk memanfaatkan Rerir sebagai salah satu bidaknya di Archon Quest Luna. Ya, hingga saat ini memang belum ada penjelasan eksplisit mengenai bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Perihal ini tidak dijabarkan secara detail gitu loh. Namun yang jelas dalam The Nightingale, pada narasi kedatangan Fatui ke piramida atau markas Lycifer, dituliskan dengan gamblang bahwa sosok yang akan mereka hadapi pada saat itu adalah leader of the Wild Hunt, yakni Rerir. Dan dari titik ini setidaknya terbuka kemungkinan bahwa Dottore telah melakukan pengamatan terhadap Rerir bukan untuk mengendalikannya pada saat itu, melainkan untuk memahaminya, terutama pola pergerakan serta mungkin potensi pemanfaatannya di kemudian hari. Lalu perlu diingat juga, pada fase tersebut,
Dottore berada pada kondisi yang sangat berbeda dengan sekarang, yakni sebelum peristiwa di Sumeru. Lebih spesifiknya adalah saat itu ia masih memiliki fragmen-fragmen dirinya. Kondisi ini memberinya ruang observasi yang mungkin akan jauh lebih luas, sehingga pengamatan terhadap rerir pada periode tersebut sangat mungkin dilakukan dengan kapasitas yang jauh lebih mengerikan daripada saat ini. Kemudian puncak dari seluruh rangkaian pergerakan Dottore menurut saya mengerucut pada satu peristiwa kunci, yaitu pecahnya langit palsu dan jatuhnya fragmen bulan pada Archon Quest Natlan 5.1. Ya jangan lupa, informasi dari Mapuika juga pada Archon Quest 5.3 bahwa Dottore merupakan pihak yang bergerak paling cepat begitu informasi tersebut tersampaikan. Dan dari titik inilah, seluruh observasi sebelumnya tampaknya menemukan momentumnya dan terjadilah sebagaimana yang kita lihat pada Archon Quest Luna 1 hingga Luna 3. Nah mungkin perlu saya pertegas terlebih dahulu pada titik ini, secara pribadi saya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa sosok yang dihadapi di Notcry maupun sosok yang kembali ke Snesnaya salah satunya merupakan fragmen Dottore, sebagaimana yang pernah terjadi pada Archon Quest Sumeru. Saya meyakini bahwa tidak ada satupun fragmen Dottore yang tersisa setelah peristiwa di Archon Quest Sumeru. Alasannya cukup sederhana, secara mekanisme menurut saya tidak memungkinkan. Detail mengenai mekanisme ini sendiri telah saya bahas pada video khusus sebelumnya, bahkan berbulan-bulan yang lalu, sehingga tidak akan saya ulang pada pembahasan kali ini. Jadi yang penasaran bisa langsung ke video tersebut saja. Ya, kendati demikian, jika ada di antara teman-teman yang masih beranggapan bahwa sosok tersebut adalah fragmen, atau tetap ingin menafsirkan peristiwa ini dengan sudut pandang tersebut, silakan saja. Saya tidak berniat menghalangi maupun memperdebatkan pandangan tersebut. Jadi pada akhir Archon Quest Luna 3, Arlecchino berencana menemui Sarisa untuk melakukan semacam audiensi terkait tindakan Dottore. Yang mana secara posisi, pelanggaran berat memang sudah dilakukan oleh Dottore dengan membangkang perintah Sarisa. Namun kalau boleh jujur, saya pribadi hanya melihat peluang audiensi tersebut mendapat respon positif itu berada di bawah 1%. Selebihnya, besar kemungkinan Arlecchino memang akan turun tangan sebagai peruwer saja. Ya, Arlecchino menurut saya bahkan sudah paham sejak awal, mengingat ia telah 2 kali menyaksikan bagaimana Sarisa memberikan semacam dalam tanda kutip dispensasi terhadap tindakan yang secara prinsip tidak sepaham dengannya. Ya, sebagai pengingat, Arlecchino pernah menghabisi salah satu Harbinger yakni Krusabina, yang mana alih-alih dihukum, ia justru diangkat menjadi Harbinger peringkat keempat. Selain itu, Arlecchino juga sempat berniat menggunakan Gnosis Fontaine sebelum menyerahkan kepada Sarisa. Dan itu pun disetujui. Ya, kita perlu tekankan ini soal Gnosis teman-teman, bukan sekedar persoalan dana atau sumber daya biasa. Sementara itu, pernyataan Sandron dalam Archon Quest tidak membahas sikap Sarisa juga gitu kan, melainkan menyinggung soal kekhawatiran Dottore sendiri terhadap kemungkinan dicabutnya dana dan sumber daya penelitian jika berani membangkang perintah Sarisa. Bahkan kalaupun benar dana dan sumber daya untuk Dottore dicabut, apakah hal itu masih benar-benar menjadi sesuatu yang penting baginya? Dalam artian begini, tentu setiap penelitian pada dasarnya membutuhkan dana dan sumber daya. Namun bagaimana jika penelitian kali ini justru merupakan magnum opus dari Dottore, yakni penelitian terakhir yang membawanya ke tahap mentransendensikan takdirnya sendiri, sekaligus menyentuh 5 aspek hukum yang ada di Tifat. Dan dalam kondisi seperti itu, apakah dana dan sumber daya masih relevan baginya? Ya ibarat kata, ketika teman-teman sudah mencapai AR level 60, apakah Adventurers Experience masih memiliki sebuah arti? Ya jadi dari sudut pandang saya, jika berada di posisi Dottore, dengan sebuah mekanisme yang nyaris separipurna itu, serta keyakinan dengan lantang bahwa seluruh hukum sejak awal bukan milik para penguasa langit, maka dana dan sumber daya tidak lagi menjadi faktor yang menentukan. Jadi ya silakan saja dicabut pada detik itu juga. Nah namun perlu diingat juga, bahwa asumsi mengenai dana dan sumber daya ini tidak bisa dijadikan pertimbangan yang terlalu menentukan dalam kasus ini. Karena poin tersebut muncul dari penilaian yang disampaikan sebelum tindakan Dottore di akhir Archon Quest benar-benar terlihat gitu. Karena itu relevansinya menjadi terbatas ketika dihadapkan pada skala dan arah pergerakan Dottore yang sesungguhnya. Meskipun begitu justru dari sini muncul diskursus yang lebih menarik untuk dibahas. Apakah tindakan Dottore ini benar-benar berlawanan dengan kehendak Sarisa? Jika kita melihatnya dari sisi tujuan, pertanyaan tersebut menjadi semakin kabur.
Apakah yang dijalankan oleh Dottore bisa disebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap Sarisa? Menurut saya jawabannya ya mungkin tidak lah. Tujuan Sarisa sendiri setidaknya ditekankan 2 kali. Pertama melalui PV Travail dan yang kedua melalui Cryo Gemstone. Keduanya memiliki kesinambungan yang jelas, yakni kehendak untuk menghancurkan tatanan dunia saat ini yang berada di bawah kendali Heavenly Principles. Dan jika kita cermati pernyataan Dottore tempo hari, setidaknya di permukaan, arah yang ia tempuh justru tampak sejalan dengan tujuan tersebut. Kemudian kalau kita mempertimbangkan upaya penggunaan Gnosis oleh Arlecchino dan Capitano, Sarisa nampaknya cukup terbuka terhadap ruang dialog. Capitano sendiri pernah menyatakan dalam Archon Quest Natlan bahwa pada situasi tertentu, kebebasan seorang Harbinger justru bisa berada di atas perintah langsung dari Sarisa. Dan dalam konteks ini, muncul kemungkinan bahwa tindakan Dottore bukan sekedar inisiatif sepihak, melainkan bagian dari kesepakatan antar kedua belah pihak. Ya meskipun untuk saat ini, saya pribadi menempatkannya sebagai probabilitas pada bentuk kesepakatan secara tidak langsung saja, bukan perintah secara eksplisit. Kemudian kita juga tidak bisa menapik bahwa ada kemungkinan Sarisa pun sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Dottore, namun memilih untuk tidak ambil pusing. Mengingat ini bukan kali pertama Dottore bergerak di luar daripada perintah Sarisa. Ya, perlu diingat pada uraian sebelumnya, mengenai kunjungan Dottore ke Lightkeeper dan pembaharuan perjanjian antara Lightkeeper dengan Sarisa, Dottore datang atas nama Snesnaya gitu loh. Namun dalam artefak, ia justru dicatat dengan gelar Renegade Doctor atau Doktor Pembangkang. Ya apakah Sarisa mengetahui hal tersebut? Jawabannya memang berada pada kisaran 50 banding 50. Yang mengingat Dottore sendiri terbukti mampu mengoceh berbagai macam pihak termasuk Hexen Circle yang menunjukkan bahwa level manipulasi yang ia lakukan sudah berada di atas tipu daya biasa. Nah intinya saya tidak melihat adanya celah bagi Sarisa untuk memberikan semacam respon terhadap tindakan Dottore pada Archon Quest Luna 3 tempo hari. Ya setidaknya respon yang kita inginkan lah. Posisi ini terasa berat menurut saya, terlebih karena tindakan Dottore tersebut tidak lagi berada pada ranah pelanggaran yang relevan bagi Sarisa. Mengingat Columbina yang ibarat kata dia celakai sudah bukan bagian dari Fatui. Nah dengan kondisi demikian, ujungnya Arlecchino akan tetap turun tangan sebagai Peruer. Yang jadi pertanyaannya apakah itu menjadi sebuah masalah? Menurut saya malah sama sekali tidak. Justru sejak awal perilisan Arlecchino telah ia nyatakan bahwa jika suatu hari nanti ia harus berdiri sebagai lawan daripada Sarisa, Arlecchino tidak akan ragu untuk mengangkat senjata ke Sarisa sekalipun. Dan bagi Arlecchino, itulah bentuk penghormatan tertinggi yang dapat ia berikan kepada sang Archon Cryo. Oke, jadi itu dulu ya teman-teman uraian singkat mengenai bagaimana Dottore bisa menjadikan Rerir sebagai quotes and quotes bidak pada Archon Quest Luna, sekaligus sedikit prediksi saya terkait respon Sarisa atas tindakan Dottore tempo hari. Nah sebenarnya pembahasan ini sempat saya rencanakan menjadi satu video dengan prahara kelahiran Columbina pada 500 tahun yang lalu, namun setelah saya telah kembali rasanya akan jauh lebih rapi jika keduanya dipisahkan saja. Jadi silakan tunggu pembahasannya dalam waktu dekat. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin mengkoreksi apabila saya keliru dalam membaca arsip atau ingin menambahkan sudut pandang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Adastra.